Oke, setelah kalian sudah menonton video-video persentase, materi persentase, di video kali ini aku akan ngebahas soal persentase di penalaran umum yang ada di soal-soal tahun lalu. Nah, memang sebenarnya untuk soal persentase sendiri, dia itu lumayan simple ya. Dia lumayan simple, tapi mungkin nantinya persentase ini akan digunakan ketika kalian itu menemukan soal-soal interpretasi data. Tapi kalau misalnya soal persentase itu sendiri, itu memang cenderung mudah. Seperti yang nomor pertama ini, hasil yang lebih besar dari 128,5% dikurangin 4/5 adalah titik. Ini soal yang menurut aku simple dan mudah. Cuman kadang kalau misalnya kalian itu panik, kalian itu bakal ngeblank, bakal salah untuk menjawab, bahkan mungkin ketika menghitung nanti nggak ketemu hasilnya. Jadi ketika ada soal yang menurut kalian itu mudah atau sesederhana ini, jangan panik, tetap dilihat dulu, tetap kayak yaudah santai aja, anggap aja ini ini soal latihan gitu ya. Nah, di sini kita punya persentase 128,5%. Nah, 128,5% ini paling mudah memang kita jadikan pecahan. Jadi 128,5 per persen berarti per 100. Jadi kita punya nantinya 128,5 per 100 dikurangi 4/5. Nah, di sini kita bisa samakan penyebutnya dengan KPK. Jadi nanti penyebutnya kita jadikan 100. Nah, atasnya, bukan atasnya. Untuk yang pecahan ini, pecahan yang pertama, karena dia penyebutnya itu juga sudah 100, otomatis 100 ke 100 dikali 1. Berarti pembilangnya juga dikali 1. Berarti di sini kita bisa tulis 128,5. Lalu untuk pecahan yang kedua, ini penyebutnya itu kan adalah 5 ya teman-teman ya. 5 ke 100 itu dikalikan dengan 20. Otomatis kalau penyebutnya dikalikan 20, pembilangnya juga dikalikan 20. Jadi 20 kali 4 sama dengan 80. Kita punya 128,5 dikurangin 80. Hasilnya adalah 48,5 per 100. Nah, kita sudah punya hasil akhirnya yakni 48,5 per 100. Ini akan menjadi bentuk desimalnya yakni 0,485. Jadi mana nih yang lebih besar? Yakni yang E, 0,5. Kita next ke soal selanjutnya. Nah, ini soal yang sering banget kalian mungkin temukan di tryout maupun ketika kalian mengerjakan soal-soal tahun lalu ya. Karena ini sebenarnya mudah, tapi kadang-kadang ada beberapa orang yang nggak terlalu paham ini tuh diapain sih kira-kira. Oke, kita punya informasi bahwa di sini itu terkait dengan juara lomba kebersihan antar kelas, dan ternyata untuk penilaiannya sendiri bobot nilai kebersihan itu adalah 30%, sedangkan bobot nilai kerapian adalah 70%. Maksudnya itu seperti apa? Jadi kalau misalnya keseluruhan nilai atau total nilai itu kan adalah 100%, ya kan? Ternyata di sini dipecah lagi. 30%-nya itu adalah berasal dari nilai kebersihan, dan 70%-nya itu dari nilai kerapian. Nah, terus di sini kan kita punya nilai dari 5 kelas ya yang mengikuti perlombaan. Jadi kita harus menghitung nih total akhir dari masing-masing kelas. Total nilai akhirnya. Nah, kalau seperti ini, untuk total nilai akhir itu ke 100%, 30%-nya itu kebersihan dan 70%-nya kebersihan, berarti kita bisa ngomong 30% dari kebersihan.
Nah, 30% dari kebersihan itu berarti 30% dikalikan dengan nilai kebersihan. Nah, sama halnya dengan 70% nilai kerapian berarti 70% kali nilai kerapian. Nah, kalau misalnya kalian sudah ketemu dua nilai ini, tinggal dijumlah aja untuk mendapatkan nilai akhirnya yakni 100%. Nah, sebelum itu, untuk mempersingkat waktu penghitungan kalian akan sangat-sangat membutuhkan logika kalian. Kenapa seperti itu? Kalian bisa melihat di sini. Aku punya kelas, yakni kelas A dengan kelas 10A dengan kelas 12A. Nah, kalau kalian lihat, untuk yang kelas 10A dengan kelas 12A, mereka punya nilai kebersihan yang sama, yakni 90. Yang membedakan itu adalah nilai kerapian. Nilai kerapian dari 10A dia lebih rendah dibandingkan nilai kerapian dari kelas 12A. Ya kan? Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, berarti kalian udah nggak usah bingung. Yang kelas 10A ini tinggal dicoret aja, karena dia tidak mungkin menjadi juara. Kenapa? Karena otomatis nilai dia tidak tertinggi, karena nilai kerapiannya aja dia udah kalah, padahal nilai kebersihannya sama dengan kelas 12A. Oke. Nah, terus kalian bisa mengeliminasi untuk yang kelas 12A. Kelas 12A, kelas 10A, sorry. Oke, nah tinggal punya 4 kelas. Sebenarnya kalau kalian dari tadi pun, ini udah kelihatan banget jawabannya. Nggak usah kalian hitung-hitung lagi. Kenapa? Karena untuk di sini nilai kebersihan tertinggi adalah 90, dimiliki oleh kelas 11A dan 12A. Nilai kerapian yang paling tinggi itu nilainya adalah 90, yakni dari kelas 10B dengan kelas 12A. Otomatis kelas 12A ini akan menjadi juara. Kenapa? Karena untuk nilai kebersihan dan nilai kerapian mereka itu sama-sama tinggi. Bukan sama-sama tinggi ya, sama-sama yang memiliki nilai tertinggi dari keseluruhan kelas. Jadi untuk kelas yang menjadi juara adalah 12A. Nah, ini untuk mempersingkat waktu, jadi kalian itu jangan langsung tiba-tiba hitung. Kalian harus gunakan logika kalian terlebih dahulu. Lalu kalau misalnya nih udah kalian eliminasi jawabannya nggak mungkin, baru kalian hitung. Itu akan mempersingkat waktu menjawab. Nah, ini kita coba aja ya cari untuk total nilai akhir dari kelas 12A. Oke, 30% kebersihan berarti 30% dikalikan dengan 90 ditambah 70% dari nilai kerapian atau dikalikan dengan 90 juga ya. Oke, 30% 30 per 100 kali 90 ditambah 70 per 100 kali 90. Oke, kita bisa mengeliminasi sebentar. Nolnya ya, 0 kita hilangkan terlebih dahulu. Terus ini juga kita hilangkan. Bukan dihilangkan ya, lebih tepatnya dibagi. Jadi karena 0 ini itu anggapannya 10, jadi bisa kita hilangkan atau kita bagi. Oke, tinggal 3 kali 9 yakni 27 ditambah 7 kali 9 itu adalah 56. Sama dengan hasil akhirnya itu adalah 83.